assessment. Apalagi ini, sebelum saya buka slide saya ini, slide saya hanya 10 slide, jadi sangat singkat, padat aja ya. Apa kira-kira istilah lagi kalau assessment? Oke, cocok ya. Ada lagi satu istilah yang sepadan dengan assessment. Kira-kira ada yang bisa jawab enggak ini? Penilaian, oke. Kalau penilaian bahasa kerennya apa ini? Dimas ini kayaknya saya harus kasih door prize ini kalau yang jawab, rajin-rajin jawab ini. Evaluasi, Pak. Evaluasi. Oke, ada yang lain? Sudah mulai mendekati. Apalagi ayo. Tulis di chat aja, tulis di kolom chat. Apa istilah yang sepadan dengan assessment? Nah, ini pengetahuan awal ini, umum ya, umum tentang bimbingan konseling. Oke, silahkan. Yang jawab pertama yang tepat akan dapat door prize dari saya. Nah, door prize-nya apa? Nanti setelah ini saya sampaikan di akhir sesi. Ayo, silahkan. Yang lain? Sudah, ini saja. Oke, penghargaan. Ada lagi, ada data ya. Monef. Silahkan. Diagnostik. Wah, ini ahli-ahli semua ini di sini ini. Yang lain silahkan. Ada lagi? Belum ada yang tepat ini. Ayo silahkan. Pengukuran. Oke. Sudah? Penggalian data. Ya. Oke. Istilahnya sangat BK sekali sih sebenarnya ini. Oke. Terus alat ukur. Ini kadang cari di Google dulu ini yang lain ini. Penafsiran. Oke. Sudah? Ya. 3, 2, 1. Oke, tidak ada lagi. Nah, belum ada yang tepat ini. Padahal saya sudah siap ini mau kasih hadiah ini. Sebenarnya tadi saldo GoPay atau OVO lah. Ya. Tapi karena belum ada yang tepat, nanti lah mudah-mudahan ada kuis lagi. Jadi, yang sepadan dengan assessment itu, apakah kalian pernah mendengar istilah appraisal? Layanan appraisal. Pernah enggak? Ada ya di BK itu layanan appraisal. Ya, nanti kalau misalnya belum dengar ya nanti baca-baca lagi ya. Assessment itu sebenarnya sama dengan belum pernah. Waduh, rugi sekali ini kalau belum pernah. Ini harus menggali lagi ini ya. Appraisal itu bagaimana konselor itu melakukan penilaian ya, appraisal terhadap status emosi atau apa-apa terhadap konselingnya. Oke. Belum. Oke. Nggak apa-apa ya, ini istilah baru untuk kamus lagi, masuk di kamus di repertoire kita ya bersama. Supaya besok-besok sudah mulai mengetahui. Insya Allah pernah dengar ini ya. Oke, ada yang pernah dengar tapi lupa ya mungkin. Oke. Saya izin share screen ini untuk slide saya yang hanya singkat saja. Saya share screen dulu, mudah-mudahan sudah terlihat. Apa terlihat ini? Terlihat, Pak. Oke. Nah, di sini tema yang diangkat atau topik yang akan kita kaji bersama yaitu validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dalam bimbingan konseling. Nah, jadi saat kita mau melakukan penelitian harus ada instrumen, ya. Instrumen itu apa dan bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Nah, apa itu instrumen? Instrumen itu apa sih? Apakah itu alat musik? Nah, kan ada lagu-lagu instrumen juga itu. Ya kan, instrumen itu apa sih? Instrumen merupakan sarana ya untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam
kejiwaan manusia. Nah, karena kita tidak bisa melihat kedalaman jiwa seseorang, kita perlu adanya instrumen. Contoh misalnya kalau misalnya Bapak Ibu pernah enggak ke lab, ke Prodia atau ke lab apa begitu untuk mengecek kesehatan? Diambillah sampel darahnya, pernah ya? Kalau belum pernah seumur-umur sampai sekarang ini, wah itu berarti sehat-sehat terus ya. Syukur alhamdulillah. Tapi rata-rata kayaknya pernah ya mengambil darah di lab begitu ya, untuk mengetahui golongan darah kah? Untuk apa? Untuk mengetahui ada virus atau tidak ya, biasa diambil sampel darahnya. Lalu dari sampel darah itu dimasukkan ke suatu alat untuk mendeteksi apakah ada virus itu, ataukah adakah kolesterolnya tinggi atau rendah, gula darahnya tinggi atau rendah. Nah, alat itulah yang dinamakan dengan instrumen. Kita analogikan ke dalam bimbingan konseling, kalian tentunya atau kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, ya saya katakan sebagai ilmuwan lah, ini pokoknya mulai menginjakan kaki di sarjana S1, S2, S3 itu semuanya peneliti lah ya. Ini untuk mengetahui tentang faktor-faktor psikologi siswa atau psikologis orang lain, atau mengukur intensitas dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan instrumen, sehingga bisa teruji, bisa terlihat, terukur. Nah, orang ini sakit atau tidak, gitu kan? Kalau dalam bidang kesehatan medis umum ya. Nah, kalau dalam bidang psikologi, orang ini mengalami ini atau tidak. Orang ini konsep dirinya gimana. Orang ini kepercayaan dirinya bagaimana. Atau apalagi yang biasa tema-tema yang diteliti. Motivasi belajarnya bagaimana. Apalagi ini, bingung saya ini kalau variabel psikologinya terlalu banyak. Dan lain-lain. Lanjut. Kita lanjut ya. Sebentar. Nah, ada yang mengatakan bahwa instrumen itu terbagi atas teknik tes dan non-tes. Betul apa betul? Ini jawab lagi nih. Ini harus berpikir ini. Konon katanya itu terbagi atas instrumen tes dan non-tes. Apa yang dimaksud dengan instrumen tes? Apa yang dengan non-tes? Ayo, silahkan. Nih, di chatting aja, di chat room aja, nak Bapak. Ya, silahkan. Oke, kalau betul, tes dan non-tes, betul ya, oke. Oke, yang tes itu yang bagaimana? Ayo, silahkan dimasukkan ke dalam kolom komentar. Ya, aktif ya. Ini saya selalu kalau membawakan materi itu, saya nggak mau pesertanya diam-diam, duduk manis, disuapin materi, ya. Tapi bagaimana peserta juga interaktif? Ya, silahkan. Kira-kira tes itu yang kayak gimana? Silahkan. Ini peserta-pesertanya kan hebat-hebat semua ini. Masa dari 94 komennya cuma berapa orang ini? 3 orang ini. Ayo, silahkan. Instrumen tes adalah, ini Dimas panjang sekali ini, adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan tertentu. Wah, mantap. Tes itu terstruktur. Oh, jadi yang tidak terstruktur non-tes. Oke, tes ada uji coba. Ya, ada uji coba. Oke. Oke, ini belum ada yang tepat. Ini door prize ini. Pokoknya kalau saya strike jawabannya, saya kasih saldo GoPay ini. Ya, minimal buat makan lah, jajan lah ya. Teknik tes untuk memperoleh informasi mengenai tingkah laku dan psikologis tertentu. Oh, oke. Kalau non tes nggak bisa psikologis dong berarti ya. Oke. Ini untuk mengukur kemampuan ataupun keterampilan siswa yang akan dinilai dan evaluasi. Oke. Tes itu baku, non tes tidak baku. Jadi kalau yang non tes itu nggak boleh digunakan karena nggak baku gitu. Oke, nah ini yang saya mau luruskan. Ya. Klasifikasi tes dan non tes ini sebenarnya cuma ada di Indonesia.
Di luar itu tidak mengenal tes dan non-tes, ya, sepengetahuan hemat saya. Di luar itu bahkan menurut APA, American Psychological Association, itu malah ada 3 tingkatan. A, B, C, dan D. A, B, C. A itu untuk instrumen-instrumen yang bisa langsung dianalisis menggunakan manual, pedoman, baik itu tes maupun non-tes sebenarnya. Ya, dia tidak bilang tes maupun tes dan non-tes. Golongan C itu instrumen yang butuh keahlian tertentu, kemudian ditopang dengan panduan instrumennya, panduannya, kemudian dianalisis oleh, dalam tanda petik, oleh ahli lah, ya. Seperti tes intelijensi. Contoh misalnya, saya maksudkan tes-tes yang tadi golongan A itu kayak tes guru yang bikin di kelas itu kan tes juga itu. Misalnya guru matematika membuat tes pilihan ganda opsional, itu kan sifatnya tes ya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kemampuan berpikir matematika. Betul ya? Oke ya, setuju ya sampai situ ya. Itu sifatnya tes, ya, bukan non-tes. Non-tes itu ibaratnya self-report. Kalau istilah di luar negerinya itu, istilah di Ambon sini ya, kalau di Ambon itu self-report, laporan diri. Ya, contoh, misalnya, ini saya Paul misalnya. Paul, kamu bisa enggak jalan dari kamu bisa berenang enggak dari Pulau Ambon sampai Pulau Jawa? Oh, kalau self report, oh bisa. Self report itu kan subjektif sekali. Padahal begitu diuji berenang, wah baru sampai 1 meter aja sudah tenggelam saya. Ini enggak tahu berenang. Jadi lebih kepada apa? Ini nanti slide selanjutnya. Jadi tes itu, nah itu golongan A, B, Oke. Dan C itu lebih tinggi lagi. C itu sebenarnya sifatnya proyektif tes. Tes-tes proyektif yang ada gambar-gambarnya. Nah, itu lebih rumit sebenarnya. Itu golongan C, itu under supervised betul. Ya, tidak sembarangan orang menggunakan instrumen itu. Ya. Nah, di UM sendiri, Universitas Negeri Malang itu ada pelatihan namanya itu ini ya apa? Seperti sertifikasi tester bagi, betul ya. Nah, bagi konselor-konselor atau guru-guru bimbingan konseling atau sarjana BK ataupun magister, silahkan untuk mengetahui. Nah, ini kalau tidak salah pendaftarannya udah buka atau gimana ya, saya lupa juga. Ya, saya pernah mengikuti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke ya. Jadi istilah tes dan non-tes saya harap sudah bisa dipahami. Jangan terjebak di situ. Bahwa tes itu yang ahli saja yang bisa gunakan. Siapa bilang? Guru juga menggunakan instrumen tes kok. Oke. Lanjut, tapi tingkatannya yang tadi itu ABC itu tadi. Itu yang dipakai di seluruh dunia. Oke. Next slide-nya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang saya maksudkan. Instrumen itu harus mengukur ini. Nah, kira-kira ada enggak yang tahu apa itu maksimum performance dan typical response? Ayo, di chat silahkan. Ini konsepnya Cronbach ya. Dia mengangkat konsep psychological testing bukunya ya. Judul bukunya psychological testing itu dia mengangkat tentang maximum performance dan typical response. Silahkan, ada ya yang mau menjelaskan sedikit di kolom komentar apa itu maximum performance dan apa itu typical response. Saya tunggu, ayo. Silahkan. Karena slide saya sedikit ya begini aja nih. Supaya menggali pengetahuan dulu pendengar saya. Ini konsep-konsep kunci sebenarnya ini. Terkait instrumen. Tidak ada gunanya instrumen itu valid, reliable, tapi sasarannya tidak jelas, tidak tepat. Oke, silahkan. Apa itu maksimum performance? Dan apa itu typical response? Wah, ini langsung cari Google juga. Jadi lama jawabnya ini. Kalau cari juga dalam bahasa Inggris, penjelasannya bahasa Inggris tambah pusing dia nanti ini.
Oke, silahkan. Apa itu maximum performance? Apa itu typical response? Kalau sudah ada yang menurut hemat saya jawabannya tepat, waduh, saldo GoPay langsung meluncur. Ya, mumpung daripada saldo saya nganggur ini mendingan saya bagi-bagi bagi-bagi rezeki. Silahkan. Nah, 97 peserta, monggo. Ayo. Apakah baru pernah dengar ini maximum performance dan typical respon? Jangan-jangan ini. Baru pernah mendengar kayaknya ya. Ya, apa baru pernah mendengar istilah ini, Bapak Ibu? Saudara-saudari? Halo? Nah, jadi yang dimaksud dengan iya, oke. Jadi yang dimaksud dengan maximum performance, oke, oke, ada yang sudah menjawab. Oke. Nah, ini yang sudah berusaha, Amaniah Putri. Typical respon dapat mencerminkan kebiasaan, kecenderungan, atau pola perilaku yang terjadi secara rutin pada individu. Oke lah, tapi belum terlalu tepat. Belum serak lah. Kata-kata kuncinya belum dapat. Maximum performance mengacu pada tingkat kinerja atau respon. Nah, sudah respon lagi nih, padahal maksimum performance. Nah, ini mencerminkan kemampuan atau potensi puncak. Potensi, oke. Penampilan yang terbaik. Oke. Aneka atribut. Oke. Nah, dari istilahnya saja kita bedah ya. Maksimum performance itu maksimal. Performance itu kinerja. Kinerja maksimal. Ya, kinerja maksimum atau apa yang bisa dilakukan. Misalnya orang bisa berhitung seberapa cepat. Nah, itu ada instrumen tesnya. Misalnya Krelikal kakak itu namanya itu Krelikal skill apa itu. Ada instrumen itu di DAT ya. Differential aptitude test itu merupakan baterai test. Salah satunya itu keterampilan kakak itu di aptitude test itu. Kalau seingat saya itu. Itu keterampilan Krelikal itu cepat dia bisa melihat secara cepat, mengadministrasinya secara cepat, menghitung secara cepat, dan lain sebagainya. Ya, itu maksimum, kinerja maksimum seseorang. Ya, dia bisa menganalisa sampai sebatas mana. Kayak tadi saya ilustrasikan, dia bisa berenang seberapa jauh kilometernya, seberapa cepat kecepatan renangnya. Seberapa cepat kecepatan larinya. Itu maksimum performance. Ya. Kayak seberapa cerdas seseorang. Paham ya? Bisa dipahami ya? Seberapa cerdaskah seseorang itu, seberapa cepatkah dia menggunakan kemampuan berpikir dalam hal berhitung, dalam hal ruang, ya, ruang dan waktu, bukan ya, ruang itu spatial ability-nya, kemudian abstraction ability, ya, kemampuan. Kalau performance itu bicara tentang kinerja maksimum, kinerja maksimal, ya, bicara tentang ability. Oke ya, ability itu kemampuan. Itu kata-kata kuncinya sebenarnya. Bukan hanya kognitif, tapi juga psikomotor bisa. Maximum performance. Sedangkan tipikal respon, tipikal itu khas. Respon itu ya tanggapan. Tanggapan yang khas. Contoh, saya tanya di sini. Mana ini? Yang jawab terakhir aja nih. Mana ini? Dinda, mana Dinda? Dinda, bisa nyalakan mikrofonnya? Dinda Purwadi. Halo. Waduh, ini saya langsung begini nih, takut lari juga ini semua ini. Atau enggak, Putri Kakak Negi. Silahkan Putri, bisa nyalakan mic. Oh, Putri? Ya, Oke. Pak. Putri kalau suka nasi goreng atau gado-gado Putri? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng. Oke. Ya. Nasi gorengnya yang nasi goreng kayak gimana? Pakai telur apa enggak? Ini apa pakai sosis, apa ayam, apa nasi goreng gimana? Nasi goreng pakai telur, Pak. Sayur-sayuran? Suka? Suka. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Apakah kesukaan Putri terhadap nasi goreng respon dia tadi? Misalnya dia masuk rumah makan,
ada di situ nasi goreng, gado-gado, ya kan, banyak pilihan makan. Pak Paul, saya mau pesan nasi goreng aja. Apakah itu? Saya bilang, oh jangan, lebih bagus gado-gado, lebih maksimum performance-nya. Oh bukan, gado-gado tidak lebih baik dari nasi goreng. Itu kan terkait respon, terkait tipikal responnya, respon khasnya. Oh dia suka nasi goreng, ya. Kalau misalnya saya suka gado-gado, ya jangan juga disalahkan. Ya itu tipikal respon saya. Ya. Nah itu yang biasa digunakan untuk mengukur minat seseorang, minat atau kecenderungan, ya, respon, ya. Kecenderungan seseorang ini, orang ini cenderung apa? Cenderung suka nasi goreng atau cenderung suka warna merah, warna putih, warna apa? Dia kecenderungan menyukai seseorang. Nah itu nggak bisa disalahkan juga. Kenapa sih kamu memilih saya, mencintai saya? Ya itu tipikal respon. Nah susah memang dijelaskan itu tipikal respon itu, ya, karena itu respon khas. Oke, kita lanjut ya. Ini instrumen itu digunakan yang tadi ada tes non tes yang saya sudah luruskan menjadi ABC, kemudian untuk mengukur ini maksimum performance atau typical respon. Jadi mindset Bapak Ibu Saudara-saudara kalau melakukan penelitian ini maksimum performance atau typical respon. Itu harus dipahami dulu. Oke ya? Oke ya? Paham ya? Misalnya kalau kita bicara mahasiswa ingin mengukur tentang apa? Banyak ini mahasiswa ini rata-rata apa ini penelitian tentang apa ini? Ya, kalau ada yang sudah skripsi di sini atau apa, nah bisa nanti dipikirkan sambil kalian pikir, oh kalau variabel saya ini apa ya? Oke. Kita lanjut. Nah, sebuah instrumen penelitian bisa digunakan atau baru dapat digunakan untuk mengambil data secara baik kalau dia valid dan reliable. Nah, kita bahas dulu reliable-nya. Apa itu reliable? Nah, ini menurut Gregory di dalam bukunya Psychological Testing, dia mengatakan bahwa reliable refers merujuk kepada attribute of consistency in measurement. Bahwa atribut-atribut yang menunjukkan bahwa suatu instrumen atau suatu pengukuran measurement itu konsisten. Paham ya? Jadi semakin konsisten, semakin reliable suatu instrumen. Jangan sampai tidak konsisten. Oke. Dari mana kita bisa tahu bahwa instrumen itu reliable atau konsisten dalam mengukur, konsisten dalam memotret, konsisten dalam menilai aspek-aspek psikologis dari seseorang. Dari mana kita tahu? Ayo. Dari mana kita bisa tahu hal ini? Kalau suatu instrumen itu reliable. Signifikan R. Oke, ini sudah menjawab ini, silahkan. Terus. Dan konsisten. Dari mana kita bisa tahu bahwa instrumen itu reliable atau konsisten untuk mengukur? Silahkan jawab. Pokoknya ini kalau ada jawaban yang serak, pulsa OVO ini, ya. Hasil uji coba ahli. Oke. Ini. Silahkan, ya. Yang lain? Masih mikir? Masih mikir-mikir ini, pusing ini kok kali ini kok pembicaranya kok kasih pertanyaan terus. Saya ini inginnya datang mendengar ya. Saya ini sebenarnya malas bicara, malas ngomong. Saya ingin kalian yang bicara sebenarnya ini. Hasil uji coba ahli, signifikan R yang lain. Oke. Habis? Tidak ada lagi. Dibandingkan konsistensinya, Pak, dari uji coba instrumen sebelumnya dengan yang baru atau kedua.
Oke, jadi ini instrumen ada 2 atau uji coba instrumen sebelumnya dengan yang baru kalian buat. Ya, oke, yang baru kalian buat begitu ya. Hasil reliable sama meski dalam kurun waktu yang berbeda. Hasil relatif sama. Oke, variasi mungkin. Oke. Nah, Alip. Oke, Alip Kori. Nah, ini mendekati nih ya. Hasil relatif sama meski dalam kurun waktu yang berbeda. Oke, nanti kita lihat kalau ini bisa valid atau tidak ya. Untuk saat ini jawaban yang agak serak itu Alip Kori ya. Nanti setelah ini hubungi saya untuk dapat saldo GoPay. Ini saya bagi-bagi ini ya. Alip Kori sudah 1 ini ya. Siapa tuh ada lagi yang lain. Selamat Alip. Halo Alip, bisa nyalakan audionya Alip? Iya, Pak. Oke. Hasil relatif sama itu gimana? Coba dielaborasi. Ini kan singkat saja ya, kamu cuma ketik di kolom komentar. Yang kamu maksudkan dengan hasil relatif sama meski dalam kurun waktu berbeda itu gimana? Menurut pengetahuan saya itu ketika instrumen itu sudah istilahnya diuji cobakan, diteliti, meskipun digunakan istilahnya pengukuran yang berbeda itu hasilnya tidak terpaut jauh gitu Pak. Jadi relatif sama dan apabila digunakan dalam kurun waktu yang berbeda itu meskipun berbeda tadi, meskipun hasilnya berbeda, tapi hasilnya itu tidak beda jauh begitu Pak, menurut saya. Oke. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Alif. Saya gali dari jawaban kamu tadi. Kira-kira rentang waktu atau kurun waktu tadi itu berapa lama? Yang ideal, yang bisa dikatakan pas lah atau oke lah. 1 hari, nah misalnya begitu ya. Dites sekarang, besok dites lagi atau diukur lagi. Atau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun atau gimana, Alif? Sepengetahuan kamu aja. Menurut sepengetahuan saya itu kurang lebih dalam kurun waktu 1 mingguan begitu, Pak. Karena kalau terlalu lama juga biasanya istilahnya objek yang kita teliti juga nantinya kan mungkin kalau kita di BK juga kita menelitinya kan istilahnya human ya, manusia. Jadi mungkin bisa berkembang atau bagaimana begitu. Oke, nice. Kalau terlalu dekat, kalau misalnya 1 minggu itu oke lah ya. Kalau misalnya besoknya kita tes lagi, kenapa enggak boleh? Halo? Menurut Oh, saya masih boleh-boleh juga, Pak. Kalau oh mungkin boleh dalam juga. kurun waktu beda Oke, 1 hari. oke. Masih boleh ya? Oke, masih boleh. Oke, thank you. Nah, ini udah bantu menjelaskan ini makanya saya kasih door prize ini ya. Nanti saldo GoPay saya transferkan ya. 50 lah cukup lah ya. 50.000 untuk beli snack. Nah, sambil setelah ini langsung dapat. Jadi apa yang disampaikan Alif itu dapat diterima ya. Ini penjelasan lengkapnya di sini saya sudah buatkan. Nah, ini ya. Jadi reliabilitas itu kita bisa tahu konsistensinya itu dari 4 ini ya. Sebenarnya ada banyak ya. Kalau dari perspektif CTT ya apa classical test theory, kemudian IRT item respon teori itu beda-beda mumet sekali Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Tapi secara umum menggunakan ini dinamakan dengan test retest. Yang tadi yang dimaksudkan dengan Alif itu test retest. Diukur, dites atau istilahnya dites, kemudian selang beberapa waktu dites lagi dengan instrumen yang persis-persis sama. Hasilnya tidak boleh jauh berbeda seperti itu. Rentang waktunya ya 1 minggu sampai 2 minggu. Paling lama 1 bulan. Kalau 1 bulan itu khawatir juga itu banyak variabel tadi itu karena banyak variabel kalau dalam ilmu statistik namanya variabel covariance. Variabel covariance itu under
unpredictable dan tidak dapat banyak beberapa yang tidak bisa dikontrol. Dalam riset, khususnya riset eksperimen, itu banyak variabel yang tidak bisa dikontrol oleh peneliti. Contoh, pengalaman pengalaman subjek, misalnya contoh hari ini dia dikasih tes. Pulang dia langsung belajar itu. Oh, dia pelajari itu soal-soalnya. Kan dia ingat, ya kan? Dia pelajari, 1 minggu lagi dites, oh skornya berbeda jauh, naik. Ya kan? Dia pulang belajar. Faktor apa namanya itu kalau dia pulang belajar? Namanya experience, pengalaman. Makanya kalau ingin dapat experience itu ya belajar, kan begitu. Jadi terlalu dekat juga dia bisa mengingat soalnya. Jadi oh tadi soal ini kira-kira jawabannya ini, dia masih ingat, dia akan. Wah itu jadi bisa jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. 1 minggu ya cukup ideal lah. 1 minggu rata-rata untuk melakukan tes retest. Kalau rajin bolak-balik ke sekolah, bolak-balik ke subjeknya untuk tes lagi ya instrumen saya ya. Capek kan ya. Atau ada alternative form reliability. Artinya instrumen itu di-split, ya, di-split sehingga menjadi 2 form. Contoh instrumen yang menjadi 2 form itu, menurut hemat saya, Bapak Ibu pernah dengar CFIT tidak? Culture Fair Intelligence Test. Itu ada buku 3A, buku 3B, buku 2A, 2B, ya betul ya. Apakah itu ini? Iya, itu setara. Jadi instrumen yang setara, jadi itu alternatif formnya. Jadi pada muasalnya itu hanya 1 instrumen, lalu dibuat lagi alternatif form sehingga diasumsikan bahwa 2 instrumen ini mengukur hal yang setara. Seperti itu Bapak Ibu. Baru diukur bersamaan, same, di satu waktu yang bersamaan, nanti ada penjelasan. Kalau yang paling enak ya ini, Cronbach alpha, ya ada rumusnya, dia menggunakan perhitungan statistik. Nanti keluarnya koefisien alfa. Koefisien reliabilitasnya itu dalam wujud koefisien alfa. Sedangkan intercorrelator reliability, interscorer ini melihat skor-skor yang dalam item itu dikorelasikan sehingga apakah saling keterkaitannya, bagaimana dia melihat ideal grade deal-nya dan lain sebagainya, ini ada hitungannya ya, interscorability. Nah, kurang lebih tabelnya dapat saya ringkas seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan juga. Which type of reliability is appropriate? Mana yang kira-kira appropriate, yang mumpuni untuk yang bisa digunakan, atau misalnya yang kalian mau gunakan yang mana dalam penelitian kalian? Dalam menguji-nguji instrumen-instrumen itu di bab 3 itu kan? Nah, kan? Kalau tidak ada reliabilitasnya, pasti pembimbing bilang, uji dulu. Kalau metode tes retest itu, formnya hanya 1, bentuknya, instrumennya hanya 1, tapi dites 2 kali. Change over time. Ya, source of error variance itu hati-hati, ada error variance. Makanya tadi saya bilang covariance atau variance-nya itu error. Karena berubah setiap waktu. Alternative forms, itu 2 forms. Ini dalam sesi yang bersamaan, karena di sini alternatif form tapi immediate, sesegera mungkin, immediate, langsung begitu selesai ngisi instrumen A, form A, langsung ngisi form B. Ya, errornya itu item sampling. Kemudian kalau split half itu no form, number of formnya 1 saja, sessionnya 1, tapi di split. Ya, ke errornya itu di nature of split-nya. Hati-hati dalam men-split suatu instrumen. Kemudian koefisien alfa, norm testnya, nah ini errornya itu tes heterogeneity-nya. Kemudian interscorer itu scorer differences. Kadang ada perbedaan antar skor. Skor dari siapa? Skor dari subjek yang akan kita
jadikan sampel untuk uji coba reliabilitas ini. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, reliabilitas singkat aja. Nah, sini validitas ya. Jadi intinya tadi reliabilitas itu yang penting measurementnya konsisten ya. Hari ini diukur, besok diukur, tahun depan harus diharapkan masih konsisten. Jangan hari ini kayak tes TOEFL begitu ya. Ada seseorang begitu. Hari ini 560, besok 430. Wah, itu bahaya itu. Patut dipertanyakan itu. misalnya ini tes TOEFL atau yang lain. Kita lihat validity. Nah, APA menyatakan bahwa suatu tes is valid to the extent that inference made from it are appropriate, meaningful, and useful. Ada 3 komponen, appropriate, meaningful, dan useful. Itulah suatu instrumen dikatakan valid. Jadi uji coba validitas ini lebih kompleks sebenarnya dibandingkan reliabilitas. Ya, kalau reliabilitas konsisten, it's okay. Kalau validitas tidak bisa, harus appropriate, meaningful, dan useful dia. Itu menurut APA, bukan menurut saya. Ya, jadi sangat ketat ini ya kalau validitas. Makanya saya ini S2 kan pengembangan instrumen juga di tesis saya itu. Untuk S2 ini juga pengembangan instrumen juga ini. Tapi tentunya lebih advance ya, validitasnya lebih kompleks dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Nah, traditionally the different way to accumulating validity evidence have been grouped into 3 categories. Apakah instrumen kamu itu sudah memiliki content validity, criterion related validity, atau construct validity? Ini menarik. Ya, menarik. Yang dimaksud dengan content validity itu adalah validitas yang berhubungan dengan konten. Is determine the degree to which the question, task, or items on a test are representative of the universe of behavior the test has designed to sample. Pada umumnya menggunakan expert judgment. Nah, pernah mendengar istilah expert judgment? Pernah ya, tentunya ya. Atau judge itu hakim. Judges ya, judge. Expert judgment itu penilaian ahli, expert ya. Dia menilai bahwa instrumen Bapak Ibu secara isi, secara konten ini betul-betul enggak mengukur misalnya motivasi belajar. Ya, di sini ada mungkin yang mahasiswa meneliti motivasi belajar ya, atau mungkin ada yang turun-temurun motivasi belajar terus enggak pernah hilang itu dari judul judul skripsi itu. Saya lihat ini motivasi belajar terus yang diteliti ini, pusing juga saya. Jadi tolong yang motivasi belajar ada nilai kebaruannya. Ya, misalnya atau misalnya teliti tentang kepercayaan diri terus. Ya. Beberapa mahasiswa itu karena seniornya sudah motivasi belajar, ya sudah saya motivasi belajar aja. Yang penting cepat lulus katanya. Jadi itu saja terus yang diukur ini ya. Itu validitas kontennya harus dilihat. Nah, ada expert judgment. Kita bawakan kepada 2 orang ahli. Kayak misalnya contoh instrumen penelitian saya, disertasi saya ini sudah selesai dibuat, instrumennya saya bawa ke 2 orang ahli. Dari mana kita bisa tahu mereka ahli? Ayo. Kira-kira apakah saya ahli? Nah, ayo kita tahu dari mana kira-kira mereka ahli. Ya tentunya kita lihat dari track record, ya oke, dari pendidikannya minimal doktor misalnya. Dalam background pendidikannya cocok, bisa dikatakan ahli, juga bila mana seseorang itu misalnya sudah meneliti atau melakukan riset-riset yang cukup mumpuni, cukup memadai terhadap aspek psikologis tersebut.
Misalnya, ada yang mau mengembangkan instrumen terkait harga diri atau self-esteem. Ya, itu carilah ahli yang pernah meneliti tentang self-esteem. Ya, misalnya saya ini mengembangkan instrumen tentang social intelligence. Saya akan cari orang yang pernah meneliti tentang social intelligence. Misalnya seperti itu, ya, atau kecerdasan sosial. Atau misalnya yang nyerempet-nyerempet ke social intelligence, kayak seperti apa? Social skill, ya kan? Social skill, keterampilan sosial, dan lain-lain yang nyerempet-nyerempet ke situ akan saya jadikan sebagai ahli. Sehingga dia bisa punya penilaian yang lebih baik, yang lebih objektif, karena dia sudah pernah mengkaji konsep-konsep. Oke ya, jadi expert judgment clear. Pada umumnya expert judgment itu ada yang, lalu Pak, expert judgment itu berapa banyak orang? Satu orang saja cukup, 2 orang, 3 orang, 4 orang, berapa orang ini kira-kira? Ada yang mengatakan bahwa expert judgment itu baiknya ganjil. Kenapa ganjil? Kayak hakim begitu. Hakim di pengadilan itu 1, 3, 5, 7, 9. Ya, tidak pernah genap. Kenapa? Karena kalau kalau hanya genap, kalau terbelah, misalnya hanya 2, 1 dan 1 berpendapat berbeda, tidak ada yang jadi penengah. Ya kan? Kalau 3 ada yang jadi penengah. Misalnya contoh, ini saya ilustrasikan contoh. Ada 3 orang, ada 2 orang ahli. Ada 3 orang. Ahli pertama mengatakan bahwa item instrumen Bapak Ibu ini secara konten validity-nya sudah sesuai. Sudah cocok, sudah bagus. Ahli yang satu bilang, oh enggak, ini masih salah, ini di indikator ini, indikator ini, indikator ini ngawur semua ini. Nah, gitu. Karena Bapak Ibu hanya 2 expert, pusing lah kan? Pusing, aduh, satu bilang boleh, satu bilang enggak boleh. Nah, akhirnya butuh penengah, 1 orang lagi. Dibawalah itu ke penengah itu mana? Oh, ternyata memang betul. Indikator ini itu masih enggak cocok. Nah, itulah diperlukan karena ganjil itu, ya. Oke, itu. Namun kalau misalnya sudah terlanjur genap, ya, terlanjur 2, 4, nah, bisa menggunakan ini, namanya inter-agreement model for content validity. Ini ditawarkan oleh Robert Gregory, di dalam bukunya Psychological Testing. Nanti dihitung relevansi dari item-item isi dari instrumen Bapak Ibu. Isi loh ya, kalau bicara konten itu isi. Ya. Apakah relevan atau tidak? Nah, di sini ada berapa kategori? Ada relevansi kuat dan relevansi lemah. Strong relevance dan weak relevance. Jadi kalau ahli 1 dan ahli 2 atau misalnya ini kan genap-genap loh ya. Itu strong, weak dan weak, yaitu poin A. Dimasukkan ke kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Dengan rumusnya seperti ini. Gampang ya. Jadi kalau nanti ada yang menggunakan expert uji ahli 2 orang, langsung aja pakai ini, langsung jadi sudah. Selesai sudah itu, validitas kontennya beres. Jadi kalau pembimbing tanya, atau dosen tanya, atau dalam nanti di bab 3-nya, di artikel itu, validitas apa yang digunakan? Content validity, expertnya ini, dengan hasil ujinya ini. Oke ya? Clear. Itu clear langsung di jurnal-jurnal itu. Lanjut. Nah, criterion related validity ini berhubungan dengan apa? Ini jenis yang kedua. Berhubungan dengan demonstrated when a test is shown to be effective in estimate and examinees performance on some output measurement. Ada 2 jenisnya. Concurrent validity, the criterion measurement are obtained at appropriately the same time as test score, atau predictive validity. Nah, the criterion measurement
to obtain in the future. Bagaimana suatu instrumen itu dapat memberikan fungsi prediktif. Oke ya. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Contoh, misalnya ada tes numerikal, misalnya numerikal. Lalu diharapkan kan orang-orang yang memiliki ability dalam numerikal itu masuk ke dalam bidang akuntansi, apalagi yang hitung-hitungan lah ya, yang kemampuan numerikalnya baik. Diharapkan kan mereka di situ sukses ya, betul ya, sukses jadi akuntan yang handal. Nah ternyata setelah diteliti, orang-orang yang punya kemampuan akuntan yang baik itu tidak berhasil. Wah itu patut dipertanyakan prediktifnya. Nah, ini makanya saya kasihkan di sini ada performance on criterion measurement. Nah, ini ada 4 kotak lagi. Nah, prediction of selection test. Performance of criterion. Nah, saat melakukan pengukuran, ternyata dia sukses, did success. Harusnya di masa depan dia will success, betul ya? Kalau misalnya dia bisa mengerjakan tes itu secara baik, diprediksi dia itu akan sukses juga di masa depan. Diharapkan. Itu berarti correct prediction. Namun, kalau dia gagal dalam proses pengukuran, misalnya instrumen yang digunakan, oh hasilnya ini tidak bagus, ini jelek. Ternyata numerical kamu itu jelek, jangan kamu masuk di akuntan begitu, nanti kamu bisa repot. Ternyata dia sukses. Itu namanya false positif. False tapi positif karena di masa depan ternyata dia sukses di bidang akuntansi. Dia bisa ngitung juga cepat ternyata di situ. Wah, itu enggak tahu apa mungkin karena faktor experience. Nah, ya kan? Experience, hati-hati. Ada faktor lain namanya experience. Kemudian di tes itu dia sukses tapi di masa depan ternyata dia tidak berhasil. In the future. Itu namanya false negatif. Contoh, ya ini contoh. Orang begitu masukkan S1 kan kalian semua dites ini kan? Betul ya? Masuk S1 aja jadi mahasiswa atau S2 atau S3 aja. Pasti dites dong, kampus pasti melakukan seleksi. Dan lolos seleksi. Artinya, kalian memiliki potensi diharapkan itu did success. Ya, kalian sudah sukses mengerjakan tes seleksi masuk itu. Diharapkan bisa lulus tepat waktu, bisa selesai, itu will success. Tetapi kalau ada mahasiswa yang sampai DO, ya mohon maaf saja ini, ada yang misalnya sampai sekian tahun, nah itu berarti kan ada apa? Ya jangan sampai will fail, ya atau correct fails negatif, ya itu berarti banyak variabel lain. Tapi kalau jika merujuk ke dalam validitas prediktif, itu namanya false negatif. Nah, itu harus seminimal mungkin. Oke, kita lanjut. Terkait construct validity. Jenis yang ketiga tadi. Construct validity. Apa sih yang dimaksud dengan construct? An construct is theoretical, intangible, quality, or trait in which individual differs. Nah, itu yang dimaksud dengan construct. Karena kita ada jenis ketiga ini construct validity. Sesuatu yang memiliki construct validity bila mana itu ada kaitannya dengan convergent dan discriminant validation. Convergent validity is demonstrated when a test correlates high with other variables or tests with which it shares an overlapping of construct. Oke, saya ilustrasikan gini. Ada berapa tes intelijensi yang kalian tahu? Ada instrumen tes intelijensi yang kalian ketahui? Ayo, silahkan. Nanti aja di chat. Ada berapa banyak? Silahkan. Ada berapa banyak instrumen tes intelijensi atau tes kecerdasan yang kalian ketahui, yang sudah kalian pelajari? Ada berapa banyak? Ayo. CFIT, Wechsler,
Apalagi? Apalagi yang sering digunakan? Atau TKD? Macam-macam. Ayo, tes-tes tentang kecerdasan. Wah, ini sudah tidur semua kayaknya peserta ini. Oke. Nah, diharapkan bahwa instrumen itu IST, RMIB, WISC, INET. Oke. Diharapkan bahwa tes-tes itu kan memiliki overlapping of contract. Saya ilustrasikan saja misalnya CFIT. CFIT itu terdiri atas berapa tes di dalamnya? Ayo. Ini kita buka-bukaan aja ini, ayo. Saling sambil menguji, mengukur ini nih. CFIT itu? Ada 4, Pak. 4. 4 subtes. 4 subtes. Dan itu berbeda-beda kan ya? Ya. Kalau misalnya satu lagi, satu lagi ini, yang punyanya ini, yang menggunakan persentil point ini apa namanya? Yang color ini untuk anak TK ini? Color metrik itu bukan, Pak? Nama tesnya. Progressive color matrix. PCM, progressive color matrix. Ya. Nah, kalau tes progresif itu juga intelijensi bukan? Intelijensi, Pak. Bisa masuk. Intelijensi juga. Ya. Tetapi dia tidak menggunakan 4 subtes itu. Ya kan? Nah, jadi pertanyaan sekarang. Kalau misalnya satu orang individu, dia mengerjakan CFIT, skornya 110. Rata-rata lah kan ya. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa klasifikasi ini. Taruhlah rata-rata hasilnya. Taruhlah begitu. Lalu dia mengerjakan progressive matrix, tes PM. Hasilnya itu kan, kalau PM itu kan percentil point, kalau nggak salah tinggi, rendah, sedang. Hasilnya tinggi. Wah, bingung dong sebagai seorang tester atau konselor atau psikolog, gimana? PCM-nya tinggi, persentil poinnya taruhlah 99, wah hebat sekali kan? Sedangkan CFIT-nya itu hanya rata-rata. Kira-kira bagaimana kita mau menjelaskan? Iya kan? Tentunya tes psikologi ini pernah saya tanyakan sebenarnya ke seorang ahli psikometri, namanya Prof apa ini yang dulu direktur Pasca UM ini nah yang beliau S2 S3 dari UI. Beliau pernah menyatakan bahwa tes psikologi itu bukan tes darah. Yang langsung ini penyakit ini enggak bisa. Banyak variabel lain, kemudian konstruknya juga itu benar-benar hati-hati sekali. Dan kalau hasil tes psikologi itu berbeda, ya jelas berbeda karena konstruknya beda. Memang ada konstruk yang overlapping, ada yang tidak overlapping. Contoh, di dalam CFIT itu ada series, ya kan? Ada series, ada 4 subtes itu. Kalau nggak salah series apa-apa itu, saya juga nggak terlalu ingat. Tetapi dalam progressive matrix itu mungkin hanya series aja, tapi dengan tingkat kompleksitasnya lebih berbeda-beda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Betul ya? Jadi memang harus hati-hati.
Penggunaan instrumen itu memang harus konstruk itu. Saya juga nih sekarang lagi pusing juga karena penelitian saya juga ini berhubungan dengan ini barang ini semua ini ya. Jadi memang harus betul-betul cari yang overlapping. Kalau overlapping itu kayak irisan ya. Kalian tahu irisan ya, irisan yang dulu di pelajaran matematika dasar itu. Semakin banyak irisannya dengan instrumen kita yang sedang kita validasi, tentu semakin baik dong convergent validity-nya. Tapi kalau irisannya itu hanya di ujung aja, nyerempet sedikit aja. Wah, alamat sudah itu, Pak. Jangan-jangan hasilnya bisa berbeda. Ya, jadi carilah irisannya yang betul-betul dalam. Irisannya itu dalam betul, maksimal. Jadi betul-betul komponen-komponen yang ada di dalam atau indikator-indikator yang ada dalam instrumen yang Bapak Ibu kembangkan itu hampir, tapi jangan 100% juga. Ya, 70-80% irisannya itu kena. Ya, rata-rata di atas 50%. Sehingga waktu dianalisis diharapkan cocok. Diharapkan apa? Korelasinya tinggi, kan begitu. Hasil skor Bapak Ibu naik, dia naik, ya kan? Kalau rendah, dia juga ikut rendah. Begitu. Kalau convergent validity. Berbeda halnya dengan discriminant validity. Discriminant validity is demonstrated when a test does not correlate. Yang tidak ada hubungannya with variables or tests from which it should differ. Contoh misalnya ke Bapak Ibu mengukur intelijensi, kecerdasan umum. Untuk discriminant validity-nya misalnya bisa menggunakan locus of control. Oh, nggak ada hubungannya itu kecerdasan dengan locus of control, nggak ada. Ya kan? Dengan harga diri, self esteem misalnya. Itu secara konsep psikologinya nggak ada. Harusnya, ya. Nah, itu baru nanti bisa ditelusuri bahwa discriminant validity-nya itu strong, betul-betul kuat. Seperti itu. Seperti sekarang saya juga sedang membuat discriminant validity terhadap instrumen saya. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, di dalam construct validity yang paling sering digunakan ini. Factor analysis. Ya, pernah dengar ya? Atau belum pernah ini? Ada beberapa yang mungkin belum pernah. Analisis faktor is a specialized statistical techniques that is particularly used for investigating construct validity. Nah, sekali lagi construct validity yang tadi kita bahas. The purpose of factor analysis is to identify the minimum numbers of determinants atau factors required to account for the intercorrelation among a battery of. Saya ilustrasikan gini. Misalnya ada seorang siswa. Nilai fisikanya tinggi 90, matematikanya 90. Kimia 90. Sejarahnya 50. Ya kan, oh, siswa 50 wajar. Kalau 50 enggak, Mas. Geografinya 60. Ekonomi 70. Lalu nilai-nilai siswa itu dijadikan analisis faktor. Bisa enggak? Oh, bisa. Ini menarik ini. Jadi mata-mata pelajaran nilai-nilai Bapak Ibu guru misalnya itu, nilai raport itu dianalisis. Lalu dibuat analisis faktor. Nanti terkumpul, misalnya analisis faktor eksplorator. Nanti terkumpul. Ya, di situ mulai terkumpul. Oh, matematika, fisika itu menjadi satu faktor. Kira-kira faktor apa? Oh, mata-mata pelajaran ini butuh
logika, hitung-hitungan. Nah, ini faktor ini dia. Kalau misalnya sejarah, apa begitu, oh ini butuh ingatan yang kuat. Faktor ingatan yang menentukan keberhasilan di mata pelajaran itu. Bukan faktor analisis, bukan faktor logika berpikir. Ya kan? Kalau sejarah itu kan lebih kadang mengingat. Itu faktor mengingat yang akan lebih mempengaruhi keberhasilan. Jadi analisis faktor eksploratori misalnya tadi saya langsung lompat ke sini. Itu bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan seseorang. Atau misalnya instrumen ini dikelompokkan, item-item ini terkelompok dalam satu faktor apa. Dengan muatan faktornya sekian. Nah, atau istilah statistiknya itu namanya faktor loading atau loading factor. Paham ya? Lalu analisis konfirmatori ini atau confirmatory factor analysis ini untuk bagaimana mengkonfirmasi konstruk yang sudah ada. Misalnya instrumennya sudah ada konstruknya. Kita konfirmatori, kita validity, kita uji di dalam responden atau subjek kita. Misalnya Bapak Ibu mau mengukur depression atau stres. Nah, ini instrumen saya yang sudah yang pernah saya validasi itu DAS ya, DAS 21, Depression and Anxiety Stress Scale. Yang versi singkatnya ya 21 item saja. Jadi orang barat itu sebenarnya item awalnya itu 42. Tapi orang barat itu suka singkat, padat, jelas gitu loh. Nggak mau mereka itu bertele-tele. Jadi kalau instrumen Bapak Ibu atau mahasiswa atau siapapun di sini yang bikin instrumen 100, mohon maaf, baru sampai pertanyaan 20 aja itu responden udah ngisinya ngarang-ngarang semua. Ya kan? Mohon maaf aja, ini jujur-jujur aja kita bicara ini. Tetapi kalau misalnya itemnya hanya 20, enak. Baru singkat-singkat lagi kalau DAS itu. Jantung saya berdebar. Sudah, dia tinggal merasakan jantungnya berdebar, enggak? Oh, enggak. Oh, tidak. Kan begitu. Sering, selalu, jawabannya itu sering, jawabannya itu interval waktu kalau enggak salah. Selalu, kadang-kadang, sampai tidak pernah. Ya. Saya pernah tidur malam hari itu ya, begitulah. 21 item aja. Dan itu diisi mungkin nggak sampai 5 menit. Coba kalau bayangkan Bapak Ibu itemnya itu 100 lebih. Contoh misalnya item-item yang banyak itu, mohon maaf, kayak misalnya DCM, daftar cek masalah. Waduh, 1 jam pelajaran aja nggak cukup ngisi itu siswa. DCM apalagi ya? Banyak itu. Instrumen-instrumen sampai ratusan itu. Kalau punyanya ini juga, kalau tes itu itu seperti misalnya itu yang banyak sekali itu ya, yang sering dipakai oleh psikolog psikiater. Saya juga pernah tes itu. Waduh. Ya, pasti itu konsentrasi. DCM berhari-hari saya ngisi, Pak. Waduh, kasihan. Saking menghayati item-itemnya mungkin ini. Karena ratusan ya, DCM, IKMS, ada lagi lain-lain itu. Nah, jadi itulah kira-kira penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sedikit ilmu saya ini saya bagikan. Ya, hanya sedikit ini sebenarnya Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu, saya aturkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silahkan. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Ini sangat bermanfaat sekali Pak, apalagi untuk teman-teman mahasiswa semester akhir tuh Pak. Kadang suka mengalami kesulitan dalam pembuatan instrumen atau yang riset instrumen tersendiri mungkin Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sampai jam 11.30 Bapak. Ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab kepada para peserta, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Silakan yang ingin bertanya boleh mengaktifkan kamera dan
suaranya bisa diaktifkan. Atau bisa ditulis di kolom chat. Silakan Amatus Salam, Kak Amatus Salam, bisa menghidupkan audionya. Iya Kak, mohon izin, mudah-mudahan suara saya masuk. Ada, terdengar. Oh iya, mohon izin untuk Bapak, barangkali saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Amatus Salam dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam setiap penelitian, ketika kita melakukan uji penelitian kan ada kemungkinan ya bahwa hasilnya itu tidak valid dan tidak reliable. Kiranya apa yang perlu dilakukan untuk peneliti atau tips agar instrumennya dapat reliable gitu Pak. Seperti saya barangkali, kan saya efektivitas permainan tradisional terhadap mahasiswa. Itu kan jarang ya kalau ada permainan tradisional di tingkat mahasiswa atau yang usia remaja, umumnya pasti di tingkat PAUD atau SD penelitiannya. Nah barangkali ada nggak ya Pak tipsnya gitu, mudah-mudahan apa yang saya teliti itu bisa menghasilkan data yang reliable juga gitu dan valid. Barangkali demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, apakah pertanyaannya akan langsung dijawab atau Iya, langsung saja ini, Oke, jangan ditunggu. Saya ini sekarang memorinya sudah kurang bagus ini. Kasihan. Amatus Salam, terima kasih. Ya. Jadi kalau respondennya kan mahasiswa. Nah, ini Amatus nyalakan audionya dulu ini Amatus. Kemarin ujinya tidak reliable dan tidak valid. Dua-duanya tidak terwujud gitu ya. Tepatnya saya belum mulai penelitian Pak, masih menyusun kerangka untuk skripsi. Nah, khawatirnya tidak apa ya. Gitu Bapak. Ini belum ini masih, jadi belum melangkah juga udah takut-takut ini, aduh nanti iya, saya soalnya kan umumnya ini Bapak kan rata-rata yang dipertanyakan ini sudah ada penelitian sebelumnya belum? Kan rata-rata untuk pemain tradisional di tingkat remaja atau dewasa kan jarang ya Bapak. Nah, udah khawatir duluan. Nggak usah khawatir, jangan khawatir. Nah, hidup itu jangan khawatir. Kayak saya juga nih, saya sedang khawatir sebenarnya sekarang saya ini, tapi berusaha untuk jangan khawatir kan begitu. Karena khawatir juga tidak ada gunanya, kita cari solusi bersama. Kalau konsep, jadi pertama dari sisi validitas reliabilitasnya dulu ya saya jawab ya. Belum ke konsep bermain tadi itu tradisional. Validitas dan reliabilitas itu sangat ditentukan oleh respon dari atau jawaban atau respon dari sampel kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ditentukan juga dari besarnya jumlah sampel. Kalau yang dijadikan sampel itu hanya 50, wah, kecil. Ya, hitungan statistik itu akan masuk maksimal di atas 100. Semakin banyak responden yang diambil untuk uji coba reliabilitas dan validitas instrumen, semakin baik. Ya. Misalnya 300, 400, 500, ada yang 1000, wah, silahkan. Jadi itu kemungkinannya lebih tinggi untuk instrumen itu valid dan reliable. Oke ya, dari sisi jawaban itu sudah clear. Nah, kalau dari sisi konseptual, nanti takutnya ini gimana. Jadi kalau terkait tradisional itu bukan hanya ada di Indonesia, di luar negeri juga itu semua tradisional, ya. Tinggal banyak membaca, banyak mengakses database jurnal internasional bereputasi yang berhubungan atau relate dengan topik Amatus, ya. Jadi jangan putus asa. Kalau memang sama sekali tidak ada, baru Amatus sendiri, wah itu lebih bagus lagi. Artinya nilai kebaharuannya lebih tinggi, novelty-nya bagus. Itu malah harus didukung oleh pembimbing, oleh promotor. Kalau saya promotornya, saya dukung. Nggak ada yang teliti, Pak. Oh, lebih bagus lagi itu. Karena novelty-nya
nilai kebaharuannya. Oke ya, clear ya. Jadi jangan takut-takut tadi itu cemas itu. Oke? Pak. Iya, siap-siap. Lebih banyak baca sama cari-cari jurnal juga berarti ya, Pak? Yes. Sudah minimal 100 lah minimal. 100 orang ya, Pak? Iya. 100 responden. 50 sampai 100. Ya 100 lah uji coba. Oke, terima kasih. Siap, Sukses. Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Ada lagi? Ada Silakan. Pak. Ini dari Kak Saipah Hunapa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saipah Hunapa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Izin bertanya, apakah redaksi setiap item tes itu bisa mempengaruhi kualitas instrumen? Nah, pertanyaan itu Pak. Jadi, apakah redaksi setiap item bisa mempengaruhi kualitas instrumen? Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Redaksi itu yang menjadi mempengaruhi redaksi itu yang pertama kalau dari bicara validitas ya validitas isinya. Apakah redaksi ini atau susunannya itu, redaksinya itu menggambarkan isi dari, jangan redaksinya bagus tapi tidak menyentuh isi percuma. Ya, kalau bicara redaksi itu bicara validitas isi atau content validity. Validitas yang lain tidak ada hubungannya. Itu hanya bersifat angka-angka saja. Itu nanti hubungannya ketemu kalau responden sudah ngisi dan keluar angka. Tapi kalau secara isinya ahli mengatakan sudah itu selesai, redaksinya selesai, sudah. Paham ya? Itu hanya berhubungan dengan validitas isi, tidak berhubungan dengan validitas konstruk dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ada yang lain, ada namanya readability. Readability suatu instrumen atau tingkat keterbacaan. Semakin instrumen itu redaksinya semakin kompleks atau misalnya menggunakan istilah-istilah yang asing, tentu responden akan sulit untuk memahami apa maksud dari instrumen Anda. Apa maksud instrumen kita, betul ya? Misalnya ada di situ istilah-istilah, pokoknya istilah-istilah terbaru deh, zaman now. Kalau memang untuk anak-anak seusia itu oke. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu teliti siswa SD, lalu menggunakan instrumen yang istilah-istilah yang cocok untuk anak-anak SMA atau perguruan tinggi, tidak akan masuk. Mereka tidak akan paham. Ya, gunakanlah kata-kata yang lebih sederhana. Lebih sederhana suatu kalimat dipahami, bahasa instrumen dipahami, readability-nya tinggi, semakin mudah dibaca. Readability itu bukan tingkat keterbacaan itu bukan, bisa dibaca. Bukan, tapi responden itu paham apa yang disampaikan. Item itu responden bisa ngerti. Nah, gitu loh yang dimaksud dengan readability. Itu juga saya uji dalam disertasi saya. Sehingga responden itu tidak ada istilah-istilah yang sulit atau responden tidak ngerti apa sih yang dimaksud ini, apa sih yang mau diukur sama Pak Paul ini kok bulat-bulat gitu. Muter-muter, kan? Kalimat semakin singkat semakin baik. Item pertanyaan atau item tes atau item pernyataan itu semakin singkat semakin baik. Contoh punyanya di luar negeri itu. Straight to the point. Ya. Jangan bulat-bulat. Semakin jelas, semakin clear suatu statement kita yang kita gunakan dalam instrumen, semakin baik. Artinya apa? Responden akan paham, dia mau saya melihat saya punya ini. Clear ya? Oke ya? Thank you. Selanjutnya ada dari Pak Ihsan Hilmi. Sudah. Halo, Kang Ihsan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, izin bertanya. Saya sudah mendengar penjelasan Bapak mulai dari konstruk ini. Dan sekarang tuh saya tuh sedang penyelesaian S2 juga Pak. Dan riset tentang eksperimen dan menggunakan 2 instrumen. Dan kedua-duanya itu saya mau ngambil
instrumen adaptasi. Yang pertama itu tentang kedukaan dari Amerika kalau nggak salah itu. Yang kedua itu tentang resiliensinya yaitu dari Jepang. Nah, apa yang harus saya lakukan agar ketika di dalam proses adaptasi itu menghasilkan sebuah instrumen yang benar-benar mempunyai validitas konstruksi dan reliabilitasnya itu benar-benar bisa dipakai di kultur Indonesia. Mungkin itu, Pak. Seperti apa, Pak, tahapannya? Terima kasih Pak Ihsan. Selamat studi S2-nya lancar, Bapak. Di mana ini ambil S2-nya ini? Di Semarang, Pak. UNES. Oh, UNES. Ya. Mantap, mantap. Jadi begini, ya sebenarnya simpel saja. Ini juga yang sudah saya lakukan di salah satu artikel saya. Bisa baca di situ, diterbit di psikologi perseptual. Itu saya adaptasi sebenarnya. Itu sebenarnya saya uji cobakan lagi. Nah, jadi begini. Bapak Ibu, kalau mau lakukan penelitian itu enggak usah capek-capek buat instrumen, cari aja dulu apakah instrumennya udah ada atau belum kan, seperti Pak Ihsan begini kan. Oh, ternyata sudah ada tentang resilient misalnya. Itu bisa dilakukan proses adaptasi. Langkah pertama pasti ya harus meng-email dulu dong, meminta izin kepada yang punya instrumen atau yang melakukan riset terkait itu. Makanya saya ini numpuk email saya ini terkait karena saya melakukan validasi terhadap depression anxiety itu ternyata di Indonesia ini banyak mahasiswa yang meneliti tentang stres ini, banyak juga ternyata. Saya juga baru tahu ini. Jadi baik fakultas dari BK, dari psikologi, dari kedokteran juga, psikiatri itu banyak email memohon. Kalau saya sih enggak usah mohon izin itu, langsung saja pakai aja. Kalau saya prinsipnya langsung pakai efektif. Tapi memang secara etika kadang begitu. Saya juga termasuk yang meng-email. Tapi kalau orang Barat itu, oh it's okay. Nah, orang Barat malah mengapresiasi kalau kita minta izin begitu. Nggak tahu kalau di Barat apa minta izin juga apa enggak, saya nggak tahu. Tapi mereka apresiasi. Beberapa email saya itu langsung dibalas, direspon, diperbolehkan untuk digunakan. Karena open access sebenarnya artikel saya dan itu. Nah, jadi begini. Pertama tadi sudah, kemudian bagaimana untuk dipakai di budaya Indonesia, itu kan Barat banget, apalagi Jepang ya, walaupun sama-sama Asia. Ya kan, budaya Jepang beda dengan budaya Indonesia. Gimana caranya? Ya itu saya sampaikan. Pelajari instrumennya lagi, dia melakukan uji apa? Misalnya dia menggunakan validitas apa, itu diuji lagi di subjek Bapak. Di subjek Pak Ihsan di Indonesia. Misalnya dia menggunakan uji validitas konvergen atau divergen. Nah, digunakan. Instrumen yang digunakan apa? Dia menggunakan instrumen ini diuji cobakan. Itu hasilnya bisa sama, hasilnya bisa beda. Kenapa? Ya karena budaya kita beda sama budaya mereka. Cara merespon orang Indonesia dengan orang Barat beda. Jadi tidak ada masalah. Di proses adaptasi harus itu. Kalau enggak bisa digunakan dalam subjek penelitian Pak Ihsan. Karena instrumen ini dari luar mau dipakai di sini. Oke ya, paham ya? Jadi proses adaptasi aja Pak Ihsan, dilihat lagi, gampang sekali itu simple ya. Tinggal dia menggunakan validitas ini, dia pakai ini, saya uji cobakan lagi di sini. Nah, jangan lupa, jangan dikasih dalam wujud bahasa Inggris kalau orang Indonesia Pak, dialih bahasakan dulu. Proses alih bahasa dari misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tentunya membutuhkan Google Translate, bukan. Jangan Google Translate, Pak. Tapi menggunakan alih bahasa. Kalau itu dari bahasa Inggris ke Indonesia, ya alih bahasa Inggris. Ya, kalau itu dari bahasa Jepang, ya alih bahasa Jepang. Ya, dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga tidak error, ya, tidak human error lagi. Nanti tingkat keterbacaannya rendah lagi. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Contoh misalnya, mohon maaf, kalau Google Translate, kata ini di Google Translate kan ngawur nanti itu Pak. Nanti mereka saat mengisi instrumen mereka tidak paham. Apa ini kalimat ini? Apa ini maksud dengan pernyataan ini? Itu Pak Ihsan ya. Jadi alangkah baiknya menggunakan alih bahasa.
Ahli bahasanya siapa? Ya, carilah ahli yang cocok. Kalau ahli bahasa itu tidak harus doktor, minimal S1, S2 udah bisa untuk mengalihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke? Paham ya? Walaupun kita jago bahasa Inggris, Pak. Misalnya, ada Bapak Ibu di sini TOEFL-nya 900. Tidak ada ya. Itu jangan menjadikan diri ahli, Pak. Harus cari orang yang betul-betul pendidikannya dalam bidang itu. Nah, itu yang dinamakan ahli ya, sehingga kredibel, bisa dipertanggungjawabkan saat Bapak nanti ujian tesis kan? Gitu. Oke? Sip, semoga lancar, Pak Isan. Ya, salam untuk dosen-dosen di Semarang. BK ya, ambil apa? BK apa yang lain? BK. Odo, ada ini ya. Mula Warman, Pak Mula Warman. Oke. Mas Aan. Ya. Tes. Ya, ada lagi? Silahkan. Masih ada waktu banyak ini. Silakan. Masih mute? Masih mute ini? Oh ya, mohon maaf. Oke. Ini dari Kak Adelina Kirana. Bismillah, izin bertanya Pak, untuk pertanyaannya apakah ada kriteria alat ukur yang ideal dan mencakup apa saja? Seperti itu pertanyaannya. Maaf Bapak, masih di mute. Oke, terima kasih Adelina Kirana. Jadi untuk alat ukur itu yang tadi itu aja 2. Ya, valid dan reliable. Itu minimumnya. Kalau mau keren-kerennya silahkan kayak uji keterbacaan, kemudian apa face validity, jadi dibikin bagus-bagus, macam-macam lah itu ya. Tapi pada umumnya itu. Namun contoh misalnya ada instrumen yang saya lihat ini ya, saya baca-baca ini, misalnya reliabilitasnya itu diuji semua. Ya, dia uji semua jenis-jenis reliabilitas itu. Validitas itu diuji semua. Jadi betul-betul lengkap, kompleks. Ngerti ya? Ngerti ya sini ya? Misalnya kalau kita kan gini, kita pakai satu aja sudah puas. Ya kan? Kita pakai satu uji validitas saja sudah puas. Oh, sudah valid ini instrumen saya ini, enggak ada yang bisa kalahkan lagi gitu misalnya. Tapi kalau orang barat itu semua diuji. Konstruknya diuji, konvergen validity-nya ini, divergennya, diskriminannya, apalagi concurrent validity-nya, predictive validity-nya, waduh. Makanya itu kompleksitasnya tinggi sekali. Walaupun mereka hanya dalam tanda petik pengembangan instrumen juga sama seperti kita, tapi tingkat kompleksitas penelitian mereka jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena semua jenis-jenis itu diuji semua, reliabilitas saja disikat semua sama mereka. Tes retest digunakan, Cronbach alpha ini, waduh saya bacanya pusing kok. Kok gini mereka ini ya? Ya itu. Semakin kompleks, semakin intinya begini. Instrumen kita semakin kompleks ujinya, semakin lengkap yang kita gunakan, semakin baik. Tapi kalau hanya untuk penelitian sekedar skripsi, untuk mengetahui bahwa instrumen itu valid atau tidak, ya enggak apa-apa. Satu aja, misalnya reliabilitas ya pilih salah satu aja yang paling gampang apa. Ya, tes retest misalnya ya monggo, silahkan. Kalau validitas apa yang paling gampang? Konstruk silahkan. Atau validitas ahli aja, content validity silahkan. Itu ya. Oke. Bagaimana Teh Adel? Atas jawaban dari pertanyaannya, apakah sudah cukup? Adel mana Adel ini? Adel. Adelina. Ini bertanya langsung kabur ini sepertinya ini. Oh iya, sudah katanya Pak. Terima kasih banyak atas jawaban.
Oke, oke. Baik, Oke. Bapak Ibu, kita sudah Iya, jangan lupa ini apa? Yang tadi siapa? Akip ya? Siapa tadi yang door prize itu? tadi itu Alif. Alip, mana Alip? Jangan lupa ya. Jangan lupa Alip. Alip hubungi Iya, Pak. saya. Nomor Iya. WA saya di sini sudah saya tulis. Silakan Oke. dihubungi untuk minta door prize-nya. Sudah saya Iya, tulis. Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak. ya, oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti konseling talk pada hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:30 kurang 2 menit. Nah, mari kita tutup acara konseling talk pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita sebelumnya mohon izin untuk foto bersama dulu. Silakan untuk menghidupkan kameranya. Silakan Bapak Ibu boleh mengonkan kameranya. Oke. Baik, baik Bapak, kita foto bersama dulu, mohon izin. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Baik, sudah. Oh iya, dan ini Bapak mohon izin ada sertifikat dari kami selaku panitia konseling talk untuk Bapak setelah menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Thank you, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses untuk semua ya. Amin, Bapak. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan ilmu, Bapak. Khususnya saya belajar kembali mengenai validitas dan reliabilitas. Saya sudah lulus, Pak, Alhamdulillah. Tapi belajar kembali bagaimana validitas dan reliabilitas dalam instrumen penelitian. Terima kasih saya ucapkan. Kepada seluruh peserta juga saya ucapkan terima kasih, dan untuk peserta atau sahabat dari Potensia tetap ikuti Instagram dari Potensia, karena untuk acara konseling talk atau self help talk itu selalu diadakan setiap bulannya. Pada itu silakan mengikuti untuk menambah atau belajar bersama kembali bersama kita. Terima kasih. Saya Galuh Pratama, mohon maaf atas apabila ada salah dalam berucap. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses semuanya. Ya, Bapak, terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. terima kasih. Saya yang meeting ya, Bapak. Mohon izin. Sip, sip.